Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok 6. Kami dari kelompok 6 menjelaskan gimana tentang profesionalitas kerja. Namun sebelum itu dalam materi etika profesi penyuluhan pertanian berkelanjutan diampu oleh Dr. Andes Gunawan Yulianto MSI, Bapak Sukadi SST MSI dengan materi yang akan kami sampaikan yakni profesionalitas kerja. Namun sebelum membahas profesionalitas kerja, perkenalkanlah kami untuk mengenalkan kelompok. Yang pertama beranggotakan Dewi Lestari, yang kedua Dini Rosalia, yang ketiga Ilham Adi Irfansyah, yang keempat Khairunisa Lili Hastina, dan yang kelima Maliatus Yusri Asrinda, yang keenam Yasmin Zami. Langsung saja beranjak ke materi. Materi yang pertama mengenai pengertian profesionalitas kerja yang akan disampaikan oleh Ananda Yasmin. Profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Pengertian profesionalitas lebih menggambarkan suatu keadaan, derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Oke, untuk lanjut materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ananda Dini Rosalia mengenai ciri-ciri etika profesionalitas kerja. Ciri-ciri etika profesionalitas kerja. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Lalu yang selanjutnya ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Lalu kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yakni mengenai prinsip dan syarat etika profesionalitas kerja. Nah, yang akan disampaikan oleh Ananda Lili. Prinsip dan syarat etika profesional kerja. Prinsip etika profesionalitas kerja. Yang pertama, tanggung jawab. Prinsip ini menuntut agar selalu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan profesi dan terhadap hasilnya, serta terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan yang ketiga adalah otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Berikutnya, syarat etika profesionalitas kerja. Yang pertama, melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, memerlukan persiapan profesional yang serius dan bukan sekedar latihan. Yang keempat, memerlukan latihan dalam jabatan yang berkesinambungan. Yang kelima, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan yang permanen. Yang keenam, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan bagus standarnya sendiri. Dalam hal ini adalah kode etik. Oke, untuk materi yang selanjutnya mengenai peran etika dalam profesionalitas kerja. Nah, yang pertama yakni nilai-nilai etika tidak hanya memiliki satu atau dua orang, namun segolongan orang, tetapi memiliki setiap kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Kemudian yang kedua, salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok ataupun masyarakat, umumnya mampu dengan sesama anggota yaitu masyarakat profesional. Kemudian yang ketiga mengenai sorotan masyarakat
menjadi semakin tajam, di mana perilaku-perilaku sebagai para anggota profesi yang tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama di dalam suatu masyarakat tersebut, sehingga terjadi kemerosotan etika pada masyarakat profesi tersebut yang akan menjerumuskan kepada hal yang buruk kepada anggota masyarakat tersebut. Selanjutnya adalah konsep profesionalitas kerja. Secara garis besar, konsep profesionalitas kerja dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah afiliasi komunitas atau community affiliation, yaitu merupakan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-kelompok, kolega informal, sumber ide utama pekerjaan. Yang kedua adalah kebutuhan untuk mandiri atau autonomy demand, merupakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain, baik itu dari pemerintah, klien, atau mereka yang bukan anggota profesi. Yang ketiga adalah keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, atau belief self-regulation. Maksudnya adalah bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesionalitas adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar. Selanjutnya adalah dedikasi pada profesi, atau dedication, merupakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, keteguhan tetap untuk melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan dipandang berkurang. Yang terakhir adalah kewajiban sosial atau social obligation, yang merupakan pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yakni mengenai profesionalitas kerja penyuluh pertanian yang akan disampaikan oleh Ananda Dewi. Selanjutnya mengenai profesionalitas kerja penyuluh pertanian. Profesionalisme mengandung pengertian, kecakapan, keahlian, dan disiplin menurut Anaroka 1998. Kamus Webster menegaskan bahwa profesionalisme adalah suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau rangkaian kualitas yang menandai coraknya suatu profesi. Profesionalisme penyuluh merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh para penyuluh. Secara profesional, penyuluh seyogyanya memiliki kualitas kemampuan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap petani dan sistem sosialnya, dan mempunyai kemampuan yang baik tentang proses produksi atau budidaya. Oke, materi yang selanjutnya mengenai aspek-aspek profesionalitas kerja yang akan disampaikan oleh Ananda Yasmin. Baiklah, tenaga kerja profesi ini memiliki 6 aspek-aspek profesionalitas kerja. Nah, 6 aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu aspek potensial, di mana setiap tenaga kerja memiliki potensi yang bersifat dinamis, yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Yang kedua yaitu aspek profesionalisme atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejujuran dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna. Artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang yang sesuai pula. Yang keempat yaitu operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuni. Yang kelima yaitu personal, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki sifat-sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu aspek produktivitas, bahwa setiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil dan memberikan hasil dari pekerjaannya baik kuantitas maupun kualitas. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ananda Dini mengenai ukuran dalam profesionalitas kerja. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan ataupun melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan seseorang oleh pekerjaan tersebut. Yang kedua ada efektivitas. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa kerja, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai. Yang ketiga ada efisiensi.
Efisiensi diartikan sebagai perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan pemasukan, biaya dan kesenangan yang dihasilkan. Yang terakhir ada tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kesanggupan seseorang, pegawai untuk melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada waktunya, dan berani mengambil resiko atas keputusan yang dia buat. Oke, itulah materi mengenai profesionalitas kerja. Ya, dari profesionalitas kerja kita dapat mengetahui bagaimana sikap dari setiap individu maupun kelompok, bagaimana kita mengapresiasi dari setiap hal yang ada di setiap profesionalitas kerja yang akan kita laksanakan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.